Fungsi mulut kita itu ada banyak. Yang paling utama, yang umumnya kita tahu ya, itu adalah untuk alat pengunyahan. Yang kedua untuk alat berbicara, kemudian untuk alat bernafas bila dibutuhkan. Mulut juga berfungsi untuk menunjukkan emosi. Misalnya saat kita tersenyum atau cemberut, tarikan bibir ini dan otot wajah bisa menunjukkan bagaimana emosi kita. Nah, mulut ini juga punya fungsi lain, contohnya bibir ini. Bibir adalah bagian dari mulut yang berfungsi untuk berciuman. Nanti kita dengar deh, kenapa itu termasuk dalam salah satu fungsi dari mulut. Nah, yang pertama, untuk alat pengunyahan, kita semua sudah tahu itu merupakan fungsi yang sering disebut-sebut. Tapi gini, untuk melakukan fungsinya mengunyah makanan, gigi itu nggak bisa bekerja sendiri. Yang pertama harus kita perhatikan adalah kesehatan bibir kita. Karena pada saat kita mau makan atau minum, bila bibir ini tidak sehat, anggaplah ada sedikit codet atau luka, saat kita mau minum atau makan, makanan itu tumpah. Bayangin aja kalau misalnya terjadi kelumpuhan, lalu bibir kita hanya menggantung, maka minuman tadi itu akan turun, keluar. Begitu juga dengan makan. Pada saat kita menyuap makanan, maka bibir kita membantu menarik makanan dari sendok kita, ya kan? Sedangkan kita tahu bibir kita itu memiliki lapisan kulit yang sangat tipis. Dia itu hanya terdiri dari 3 sampai 5 lapisan dibandingkan kulit tubuh kita yang lain sampai 16 lapis. Itu sebabnya kesehatan bibir kita itu harus dijaga benar-benar. Dan jangan salah, kadang saking tipisnya akibat terpapar oleh sinar ultraviolet, bibir kita itu bisa selnya mengalami gangguan, bisa terjadi kanker, bisa terjadi kekeringan. Banyak hal yang bisa terjadi. Jadi perhatikan kesehatan bibir kita itu dengan baik. Caranya gimana? Dengan cara menjaga kelembapannya. Karena bibir kita ini juga tidak memiliki kelenjar ludah atau kelenjar keringat. Itu sebabnya jika kamu membiasakan diri membawa lip balm, biasakan bibir kamu selalu diolesi lip balm agar tetap lembab. Dengan demikian, lapisan bibir yang tipis tadi akan terjaga kelembapannya dan tidak mudah rusak oleh apapun. Nah, di balik bibir itu ada apa? Yang merupakan bagian mulut juga, gigi. Nah, gigi ini yang sering terlupakan, perhatian kita tuh sering lupa terhadap gigi kita. Kita cuma asik menggunakannya aja, tapi nggak diperhatikan kesehatannya sampai hari tua. Bibir depan memang untuk memotong, tapi ingat, begitu kita telah berumur, lapisan email gigi kita itu menjadi tipis. Akhirnya bila kita gunakan gigi depan itu untuk memotong makanan yang keras atau buah apel, menggigit buah apel, gigi kita itu bisa cungkil, bisa sedikit patah, bisa retak emailnya. Memang fungsinya untuk memotong makanan, tapi kalau giginya masih kuat, kalau sudah menipis emailnya, sebaiknya potonglah semua makanan yang ingin kamu kunyah, sehingga bisa kamu langsung masukkan ke mulut tanpa menggunakan gigi depan untuk memotongnya, dan gunakan geraham untuk mengunyah. Dengan kamu memasukkan makanan dalam potongan yang kecil ke dalam mulut, maka kamu tidak perlu menggunakan gigi depan untuk memotong. Cukup dengan gigi geraham untuk mengunyahnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak kejadian dari pasien-pasien yang tidak sengaja. Maksudnya sih cuma memotong makanan yang dikiranya buat mereka dulu waktu muda gak bakal ngerusakin gigi. Ternyata setelah berumur giginya cuil, giginya patah sedikit. Padahal gigi depan itu digunakan juga untuk estetik. Jadi pada saat kita bicara sama orang terlihat lebih manis, ya kan? Nah, biasakan memotong makanan kamu
dalam porsi tidak perlu digigit lagi, langsung bisa masuk mulut dan dikunyah dengan gigi geraham. Karena gigi geraham kita, walaupun kita sudah berumur, jauh lebih kuat. Tapi, nah ini ada tapinya, kebiasaan kita menggunakan gigi tanpa memikirkan kesehatannya itu sangatlah salah. Karena kita membutuhkan gigi kita ini sampai tua nanti. Dan fungsi gigi ini bukan hanya untuk mengunyah. Fungsi kita ini, fungsi geraham yang di belakang ini juga menopang pipi. Nah, pipi ini loh, kalau geraham yang di belakang sudah pada dicopotin semua, dicabutin, ini pipi nggak ada yang menopang lagi, dia masuk mendelep gitu ke dalam. Kan nggak sehat. Pertama, otot pipi jadi melemah. Kedua, di saat kita makan, kadang-kadang pipi ini karena masuk, airnya tergigit oleh gigi di depannya. Itu nggak bagus. Keseringan menggigit pipi bagian dalam itu bisa merangsang selnya untuk tumbuh menjadi tidak semestinya. Dan itu harus dihindari. Nah, di dalam mulut kita juga ada apa? Ada lidah. Lidah ini selain berfungsi membantu untuk berbicara, untuk menelan makanan yang sudah halus, mendorongnya ke belakang ke sistem pencernaan, fungsi lidah juga saat kita makan dia membawa makanan ke kanan dan ke kiri. Jadi kita bisa mengunyah dengan baik. Selain itu, di lidah kita ada alat pengecapan sehingga kita bisa menikmati setiap makanan yang masuk ke dalam mulut. Selain lidah, ada juga kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah yang sangat penting di dalam mulut yang kadang-kadang lupa diperhatikan keberadaannya. Padahal keberadaan kelenjar ludah ini sangat penting. Jadi di sini ada kelenjar ludah parotis. Itu sangat besar dan itu terlihat di gigi geraham kita yang atas tuh. Kalau kita lihat di bagian pipi ada sedikit lubang atau bendolan yang suka meneteskan air liur. Nah, di sana dia tempat bermuaranya. Kemudian di sini ada kelenjar ludah submandibula. Dia akan selalu mengeluarkan ludah di saat kita mengunyah. Jadi dia letaknya di sini, ya. Nah, kelenjar yang satu lagi adalah sublingualis. Dia adanya di sini di bawah lidah. Kalau kita angkat lidah kita, di sana kita akan lihat ada 2 benjolan yang berisi saluran keluarnya air ludah di sana. Setiap kali kita mengunyah, maka kita merangsang kelenjar ludah tersebut untuk mengeluarkan air liur. Dengan begitu, air liur tadi tercampur dengan makanan yang kita kunyah sehingga menjadi lunak. Selain mengeluarkan enzim-enzim pencernaan, dia juga membantu melunakkan makanan sehingga mudah ditelan. Coba bayangin, kalau makanan yang kita makan itu kering, nggak ada air ludah, aduh susah banget nelennya, ya kan? Langsung kita minum karena kering. Nah, itu fungsinya juga dari air ludah. Selain itu, air ludah itu sangat penting untuk melembabkan mulut kita. Karena begini, bila mulut kita itu kering, maka bakteri, jamur, dan kuman akan mudah tumbuh di dalam mulut kita dan menyebabkan kita sakit. Selain itu, kelembapan dari air ludah tadi menjaga agar semua lapisan-lapisan di dalam mulut, kelenjar lapisan selaput-selaput tipis di dalam mulut itu tetap sehat. Karena memang pada dasarnya mulut kita itu harus selalu basah. Selain itu, di mulut kita ini juga ada langit-langit mulut. Langit-langit mulut ini memisahkan antara rongga hidung dengan mulut kita, sehingga pada saat bernafas dia menjadi tidak terganggu fungsinya. Tapi ingat ya, bernafas melalui mulut sangat tidak dianjurkan. Dia berfungsi menggantikan alas pernapasan. Jadi saat kita sakit, misalnya di saat kita flu, maka hidung kita tersumbat. Nah,
kita otomatis akan bernafas melalui mulut. Atau misalnya kita dalam keadaan sakit di rumah sakit dan hidung kita tidak bisa digunakan, akhirnya kita bernafas juga melalui mulut. Tapi bernafas melalui mulut itu tidak dianjurkan karena ada dua nih yang menjadi alasan kenapa nggak boleh bernafas dari mulut. Udara yang dihirup oleh hidung itu dipanaskan sehingga kelembapannya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, baru dihirup dan masuk ke dalam paru-paru. Dia harus lembab dan temperaturnya harus sesuai. Jadi itu tugasnya hidung. Mulut tidak bisa menggantikan fungsi itu untuk melembabkan dan memanaskan udara yang kita hirup. Malah saat kita menghirup udara, yang ada mulut kita itu menjadi kering. Padahal tadi sudah dikatakan mulut kita itu harus basah dan lembab. Itu alasannya kenapa tidak dianjurkan bernafas lewat mulut. Nah, alasan yang kedua, pada saat hidung menghirup udara dari alam ini, hidung kita akan menyaring udara tersebut sehingga bebas dari kuman, debu, bakteri, virus, dan segalanya melalui rambut-rambut di hidung. Jadi rambut-rambut di hidung itu ada fungsinya, jangan main cabut terus dibikin gundul ya. Jadi biarkan, karena fungsi dari rambut-rambut itu adalah menyaring udara yang kita hirup sehingga aman untuk masuk ke paru-paru. Nah, tugas itu tidak bisa dilakukan oleh mulut kita. Mulut kita hanya bisa menggantikan tugas sementara untuk bernafas, tapi tidak bisa menyaring kuman-kuman tadi, tidak bisa menyaring udara yang masuk ke paru-paru. Oke? Nah, apalagi yang ada di dalam mulut yang harus kita jaga? Rahang seperti tadi tuh. Tulang rahang itu harus dalam keadaan sehat sehingga kita bisa buka tutup mulut. Gitu ya. Dan ini dibantu oleh otot. Otot pipi ini itu membantu gerakan dari rahang kita. Dan persendian. Persendian di sini itu membantu juga rahang untuk bergerak. Ingat, kemarin ini ada beberapa orang yang bertanya soal rahang. Sudah tahu rahangnya sering terkunci pada saat menguap, tapi tidak ke dokter, sampai akhirnya sekarang menjadi susah mengunyah makanan karena sakit. Bila kamu pernah merasakan nyeri di rahang atau mulut terkunci, segeralah ke dokter untuk menanyakan penyebabnya. Karena apa? Bila itu dibiarkan terlalu lama, maka jaringan pendukung di rahang ini, di persendian, akan terganggu, yang akhirnya terapinya menjadi lebih kompleks dan biayanya menjadi lebih mahal. Ada spesialis, dokter gigi spesialis yang hanya mengurus tentang rahang, ginetolog. Hubungi dokter gigimu. Mungkin saja kamu bisa mendapatkan surat pengantar untuk ke ginetolog. Maka kamu akan dicarikan solusi yang tepat. Oke? Sekarang kamu sudah tahu apa saja yang ada di mulut kita dan fungsi-fungsinya yang sangat penting untuk kita. Ingat, jaga kesehatan rongga mulut kita, karena rongga mulut kita merupakan pintu gerbang utama kesehatan tubuh kita.